Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eli Januarti Nenggolan, guru produktif otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 1 Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Saya merupakan peserta dari Diklat Upskilling dan Reskilling yang diadakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi dalam bidang bisnis dan pariwisata Angkatan kelima tahun 2024. Awal yang kita lakukan sebelum kita melakukan pengelolaan arsip yaitu kita harus membuka dulu email kita, di mana di instruksi kita harus mengirim 10 surat ke 10 orang berbeda, dan kita akan menerima 10 surat dari 10 orang yang berbeda. Yang pertama seperti ini contohnya. Saya mendapat email masuk dari Ibu Trilolanika Berukaro. Nih, berikut suratnya. Dan saya sudah membalasnya. Ini surat dari Ibu Lola. Cara mengunduhnya, kita pilih yang ini, kita unduh. Begitu. Sampai ke 10 email yang kita terima. Setelah kita mendapat email, kita harus membalas email tersebut, sehingga surat yang akan kita kelola menjadi 10 surat masuk dan 10 surat keluar. Ini email yang sudah kita balas, seperti ini contohnya. Ini email yang sudah saya kirim konfirmasi kerjasama. 10 email masuk yang sudah kita terima dari email, kita masukkan ke dalam satu folder. Saya buat namanya surat masuk, dan ke 10 surat yang saya kirim ke teman-teman saya melalui email, saya buat dia dengan folder surat keluar. Ini ya. Setelah surat masuk dan surat keluar kita simpan ke dalam folder masing-masing, kita buat pola klasifikasinya. Ini contoh pola klasifikasi yang saya buat. Ada pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah. Ada 3 pokok masalah: bagian pemasaran atau PM, bagian keuangan atau KU, bagian umum atau UM. Selanjutnya kita mengisi buku agenda. Di sini saya menggunakan buku agenda tunggal, di mana surat masuk dan surat keluar itu diisi dengan satu buku yang sama, ya. Contohnya ini surat masuk di tanggal 5 September, namun tanggal suratnya 3 September dari PT Teknologi Indah Sejahtera. Perihal penawaran jasa servis, keterangannya saya ambil dari surat tersebut. Terdapat nomor WA yang bisa kita hubungi jika kita tertarik melakukan penawaran jasa servis elektronik. Kode arsipnya PM0010. Kemudian kita membuat lembar disposisi. Lembar disposisi ini ada 10 formatnya, karena lembar disposisi digunakan untuk surat masuk saja. Contohnya dari PT Teknologi Indah Sejahtera dengan nomor surat, tanggal surat yang tersedia, sifat suratnya segera, perihalnya penawaran jasa servis elektronik, diteruskan kepada pimpinan, instruksinya proses lebih lanjut, koordinasi atau konfirmasi. Surat dari Lola Galeri tanggal 26 September 2024 kita terima. Sifatnya sangat segera karena perihal keluhan produk. Jadi instruksinya tanggapan dan saran. Begitu untuk ke-10 surat masuk yang kita terima. Kartu indeks arsip. Kartu indeks ini kita juga ambil datanya dari buku agenda yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya Teknologi Indah Sejahtera, kodenya PM0010. Ada 20 yang kita buat.
Sebelum kita mengklasifikasikan arsip, ada baiknya kita membuat dulu pola klasifikasi arsip. Pola klasifikasi arsip yang saya buat hari ini terdiri dari 3 pola. Bagian pertama, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian umum. Untuk submasalah, bagian pemasaran ada 3, penawaran, pengaduan, dan pemesanan. Submasalah, penawaran produk atau jasa, penawaran kerjasama, dan sampai ke pengiriman. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah sticky note. Sticky note ini berfungsi sebagai guide. Jadi surat yang akan kita simpan di guide harus kita klasifikasikan dulu dan kita tulis dengan menggunakan pensil. Contohnya, saya punya surat keluar untuk PT Ira Gemilang dengan perihal konfirmasi kerjasama dengan kode PM0020. Seperti ini contohnya. Kita susun dengan bagian pemasaran di 00 PM00. Submasalahnya adalah penawaran PM00 dan submasalahnya berada di 20. Berarti kita buat dia ini PM 100.20. Ini untuk pokok masalah, ini untuk submasalah, dan ini untuk submasalah. Jadi suratnya kita masukkan ke dalam kertas pembatas seperti ini. Seperti ini dia. Masuk ke pokok masalah PM, submasalahnya 00, dan submasalahnya ada di PM0020. Setelah semua arsip siap kita tempeli dengan guide, kita akan masukkan ke dalam Markner Vector dan arsip siap untuk disimpan. Oke, berikut pola pengklasifikasian arsip digital untuk memberikan keamanan di dalam arsip kita. Pertama, kita buat dulu satu folder namanya arsip digital. Di dalam folder ini ada 3 pokok masalah. Yang pertama PM, KU, dan UM. Ini sesuai dengan pola klasifikasi yang sudah kita buat di awal. Selanjutnya, di dalam pokok masalah terdapat sub masalah, yaitu penawaran, pengaduan, dan pemesanan. Di dalam sub masalah terdapat sub masalah. Ada 10 dan 20. Begitulah selanjutnya. Dalam folder 10, cara penggolongan arsip digital secara simple bisa kita lakukan dengan membuat masing-masing folder untuk masing-masing pola klasifikasi yang sudah kita tentukan. Jadi ini adalah langkah yang paling simpel kita lakukan untuk mengamankan arsip kita. Terima kasih.